karena tadi kita udah melakukan praktek, selanjutnya kita akan melakukan diskusi nih. Minggu kemarin udah dibagi kelompok kan ya, satu kelompok 3 orang. Udah siap belum kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Oke, mantap. Nah, kita bakal melakukan diskusi analisis poster di samping. Nanti kalian tunjukkan dan jelaskan mana aja sih teks yang udah melalui proses penggabungan teks dengan citra bitmap atau yang udah ada teknik clipping mesh-nya. Terus boleh juga nih sebutin prinsip-prinsip yang bisa kalian temuin dari si poster ini. Nanti boleh didiskusikan dulu, habis itu dipresentasikan. Mau dibikin PPT atau langsung dipaparkan juga bebas ya. Itu gimana kalian. Untuk waktu diskusinya 30 menit cukup gak kira-kira? Atau kelamaan? Cukup, Pak. Cukup ya segitu mah. Oke deh, boleh diskusikan dulu 30 menit, nanti yang udah siap langsung presentasi. Nah, anak-anak ada yang udah siap belum buat presentasi kelompoknya? Kelompok Risma udah, Pak. Kelompok Risma udah. Boleh tuh kelompok Risma dulu presentasikan hasil diskusinya. Pakai PPT atau langsung aja? Langsung, Pak. Oh, Sama langsung. Zulia langsung diskusi. Oke, boleh. Risma. Oh, Risma, sekelompok sama siapa? Sama Zulia. Sama Zulia, sama aku, Pak. Berdua. Bertiga, Pak. Sama Alana ya, bertiga? Iya, sama Alana. Nah, iya boleh. Sok presentasikan sekarang. Iya, jadi berdasarkan diskusi kita tadi, Risma, Zulia, sama Alana, bagian dari poster yang ada clipping mesh itu ada di teks Van Gogh Inside. Kalau teks yang lain itu teks yang biasa, Pak, gitu. Dari Zulia, mungkin dari Alana ada tambahan lain. Oke, mantap banget. Risma udah bisa memaparkan hasil diskusinya dengan lancar ya. Terus bisa kelihatan gitu ngerti tentang materi ini. Bapak mau nanya Zulia nih. Alana dulu deh. Alana kira-kira bisa ini gak nemuin prinsip dari si poster ini? Prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap. Kalau yang saya lihat sih, Pak, prinsip unity, Pak, atau kesatuan gitu. Dari pemilihan si font-fontnya itu, Pak. Prinsip unity ya. Oke, ya. Pintar banget Alana, bisa itu masuk prinsip unity. Karena si poster ini pakai satu jenis font ya. Mungkin Zulia tahu gak jenis font yang dipakai di poster ini apa? Kalau kata saya dan kelompok, jenis font yang dipakai itu jenis serif, Pak. Serif, oke, pintar ya Zulia, hafal gitu ya jenis-jenis fontnya. Nah, jadi tadi kata Alana betul, prinsip dari si poster ini salah satunya ada prinsip unity. Karena pakai satu jenis font, yaitu tadi kata Zulia jenis fontnya serif. Jadi kelihatan si poster itu satu kesatuan dari temanya. Oke, mantap banget nih dari kelompok Risma, Zulia, sama Alana udah bisa memaparkan hasil diskusinya dengan baik gitu ya dan mengerti mengenai materi ini. Boleh nih untuk kelompok lainnya memaparkan hasil diskusinya, langsung aja nanti dikumpulin di Google Classroom, oke? Nah, Bapak mau ngasih kesimpulan dulu nih berdasarkan diskusi tadi. Jadi poster Unity merupakan poster art exhibition dari seniman bernama Van Gogh ya. Tadi betul kata Risma, bagian poster yang sudah melewati teknik clipping mesh itu tulisan Van Gogh inside-nya. Terus teks yang biasanya itu kayak webnya, terus nama ininya, nama acaranya, dan kayak ada sponsor gitu-gitunya. Nah itu pakai teks biasa. Nah tadi betul juga kata Alana, si prinsip dari poster itu ada prinsip unity karena tadi pakai satu jenis font. Terus ada juga nih prinsip keseimbangan di mana layoutnya tuh dibuat rata tengah gitu ya untuk si tulisan Van Gogh inside-nya. Terus misalkan untuk tulisan yang biasanya dia asimetris, ada yang di rata kiri, terus tengah, terus rata kanan. Terus untuk proporsinya, prinsip proporsi, si tulisan Van Gogh inside-nya dibuat skalanya lebih besar daripada tulisan yang lainnya, itu biar jadi pusat perhatian, nyambung sama prinsip pusat perhatian kayak gitu. Oke deh, mantap kalau gitu kalian semua bisa mengerti tentang si penggabungan teks dan citra bitmap ini. Nah, karena menurut Bapak kalian udah mengerti, biar kalian lebih hafal gitu ya, lebih mantep tentang materi ini, kita akan melakukan mini quiz nih. Ini sama kayak minggu kemarin. Boleh nih, langsung ke pertanyaan pertama.
Citra bitmap merupakan citra berbasis titik-titik dengan resolusi standar atau minimal titik-titik PPI. Ada yang tahu gak nih jawabannya apa? Jawabannya apa? Pixel sama A. 72. Oke, betul banget nih Risma, pinter. Dapat 10 poin nih, mantap. Jadi citra bitmap merupakan citra berbasis pixel dengan resolusi standar atau minimal 72 ppi. Itu kalau resolusi standar berarti nanti hasilnya standar juga ya, hasil desainnya. Makanya kalau misalkan kalian mau ngedesain, masukin aja angkanya 300 ppi biar hasil desain kalian HD gitu. Oke, mantap Narisma. Kita lanjut ke soal kedua. Teknik menggabungkan teks dengan citra bitmap adalah, ada yang tahu gak nih? Ini anget banget nih, baru banget tadi kita melakukan praktek menggabungkan teks dengan citra bitmap pakai teknik ini. Ada yang tahu jawabannya Saya boleh, mana? Pak. Boleh, Nawili. Clipping mesh bukan ya, yang tadi kayak teks Van Gogh itu. Nah, betul banget, Willy, pinter, dapat 10 poin juga nih. Jadi teknik menggabungkan teks dengan citra bitmap adalah clipping mesh. Udah hatam banget ya kalian ini. Tadi caranya juga udah pada bisa melakukan gitu. Tadi di layarnya, kalau misalkan kalian mau masukin citra bitmap ke dalam teksnya, di layar citra bitmapnya, klik kanan, terus klik create clipping mesh. Nanti langsung deh kemas tuh si bitmapnya, si citra bitmapnya ke dalam si teksnya. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Shortcut untuk menambahkan teks pada program Photoshop adalah, ada ingat gak nih shortcut buat tool text biar cepet? Saya Pak mau Zulia, jawab. boleh. Mangga. Saya bukan Pak. Betul banget, Zulia, dapat 10 poin juga. Jadi shortcut untuk menambahkan teks adalah T ya. Jadi kalau kalian lagi dalam satu desain banyak itu teksnya, biar nggak usah bolak-balik ngeklik si simbol teks itu yang di pojok di bawah itu, kalian bisa langsung aja cepet dengan tekan T di keyboard kalian, nanti langsung tuh si tool teksnya muncul kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Shortcut untuk membuka file atau gambar baru dalam program Photoshop adalah, ini ada yang ingat nggak? Risma ingat nggak, Risma? Shortcut yang ini. Risma ingat Pak. Jawabannya Ctrl+O, D. Nah, betul. Nah, Risma dapat 10 poin juga nih, mantap. Jadi shortcut untuk membuka file atau gambar baru di program Photoshop itu pakai shortcut Ctrl+O ya. Nanti muncul nih Windows Explorer buat nyari si citra bitmapnya. Nanti langsung di drag aja tuh si citra bitmapnya ke dalam proyekan Photoshop kalian. Oke, lanjut ke soal terakhir nih. Shortcut untuk membuat new project pada Photoshop adalah, ini awal banget nih. Waktu kita buka Photoshop terus mau bikin new project pakai shortcut ini juga bisa nih. Ada yang ingat? Shortcutnya apa? Willy ingat, Willy? Bukan Pak. Alana ya tadi jawabnya. Yang jawab. Ya Pak. Alana. Nah, betul, Alana pintar, dapat 10 poin juga nih. Jadi shortcut untuk membuat new project pada Photoshop adalah pakai tekan Ctrl+N gitu ya. Nanti muncul pop-up buat ngatur format new project kalian, dari mulai nama projectnya, panjang lebarnya, terus color mode-nya, sama PPI-nya kayak gitu. Oke deh, anak-anak di kelas ini udah pinter-pinter banget, kita udah hatam banget nih tentang materi penggabungan teks dengan citra bitmap ini. Mulai dari pengertian citra bitmap, prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap, terus melakukan praktek ya. Udah bagus nih Bapak lihat tadi hasil desain kalian juga bagus semua. Terus tadi juga udah melakukan diskusi, bagus banget. Salah satunya dari kelompok Risma, Zulia, dan Alana bisa memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian ini juga melakukan mini quiz, kalian semua udah bisa menjawab mini quiz ini dengan benar gitu ya. Selamat buat kalian semua, mantap banget. Emang kelas ini tuh kelas paling pinter gitu, Bapak suka banget buat ngajar di kelas ini. Oke, bisa disimpulkan kalian semua udah mengerti tentang materi ini. Maka dari itu Bapak punya oleh-oleh nih. Ada tugas buat kalian semua.